Al-Hadithul Awal. Kita mulai kajian di Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis ya, yang dikarang oleh Imamun Nawawi. Dan syarahnya syarah apa? Jawahir Lu'lu'iyah. Nah, ayo gerak. Duduk. Alladaini. Nah, di sini kita mulai di hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama dari kitab hadis Arba'in, yaitu hadisul awal di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan, matan hadisnya ya, sebelum kita ke sarahnya, kita artikan dulu sekedar matannya, baru kita kaji sarah. An Amiril Mu'minin, dari Amiril Mu'minin, Amir, pemimpin orang-orang yang beriman. Takala itu beliau menjadi Amirul Mu'minin, khalifah kedua. Apa julukannya? Abi Habs. Siapa beliau? Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, siapa yang berkata di sini? Sayyidina Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, kata Sayyidina Umar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang dikatakan oleh Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu jamak daripada amalun. Amalun jamaknya apa? Amalun kasirun jamaknya apa? Masjidun jamaknya apa? Masajidun. Paham? Innamal a'mal, sesungguhnya amal atau ibadah bin niat, membutuhkan apa nih? Niat. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli imri'in, li bagi kulli setiap imri'in, siapapun atau seseorang, bagi setiap siapapun seseorang, manawa, yang nawah, dia niatkan. Yang artinya gini, sesungguhnya semua amal itu butuh niat. Paham? Dan yang didapati oleh setiap orang itu manawa, apa yang dia niatkan. Jelas apa tidak? Yang artinya gini,
Kita mengartikan simpel dulu matan hadisnya. Yang akan Anda hasilkan apa yang Anda niatkan, jelas? Jelas apa tidak? Kalau akhiratnya, kalau Anda niatnya baik, maka Anda akan mendapatkan surga. Kalau Anda niat jahat, Anda akan mendapatkan neraka. Yang artinya niatlah yang bisa menentukan kemana arah Anda, dan Anda akan menghasilkan sesuai niat Anda. Wa innama likulli mri'in manawa. Sesungguhnya bagi setiap seseorang itu manawa, apa yang dia niatkan. Artinya yang dia hasilkan sesuai yang dia niatkan. Contoh, kita beribadah, melakukan hal baik, beribadah, bersedekah, haji, masalahnya niat kita untuk ibadah menjalankan perintah Allah, maka Anda akan mendapatkan pahala ridhonya Allah. Tapi kalau tujuan saya haji, tujuan saya bersedekah, biar dilihat orang, Anda akan dapat nggak? Dapat. Anda akan dipuji orang, Anda akan dieluk-elukan orang. Orang akan berkata, orang baik nih, ahli sedekah nih. Dapat nggak? Anda akan dapat yang Anda tuju. Anda bersedekah supaya Anda dipuji, dilihat orang, dihormati, Anda dapat. Tapi di sisi pahala, nol. Nah, di sini hadis menerangkan bahwa apa yang Anda niatkan, itu yang Anda hasilkan. Apa yang Anda tuai, apa bahasanya? Apa bahasanya? Apa yang Anda tanam, itu yang akan Anda tuai, kan gitu ya? Yang Anda hasilkan, jelas. Wa innama likulli mri'in manawa. Sesungguhnya bagi setiap seseorang itu manawa, apa yang dia niatkan. Lalu di sini diperjelas lagi, faman kanat hijratuhu, dan barang siapa kanat, yang dimana hijratuhu, hijrahnya, ilallahi wa rasulih, yang artinya hijrah di sini niat dan tujuan hijrahnya atau tujuan amalnya disandarkan ilallah, kepada Allah dan Rasulnya, dan juga Rasulnya Allah, maka apa yang akan dihasilkan? Fahijratuhu, maka hijratuhu, tujuan orang tersebut, ilallahi wa rasulih, akan sampai ila ke Allahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Anda niat beramal, Anda niat hijrah karena Allah, itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tuh, titik hasil. Anda akan mendapatkan apa yang akan Allah berikan kepada Anda kalau tujuan Anda Allah dan Rasulnya. Tapi kebalikannya, wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa kanat, yang dimana hijratuhu, hijrahnya, lid dunya, dia hijrah tujuannya dunia, demi mendapatkan harta. Dia ibadah tujuannya supaya dipuji, luar biasa, sampai tuh orang tadinya namanya Ahmad, dia ibadah pengen dipuji, sehingga diganti namanya ama masyarakat bukan Ahmad lagi, Pujiono. Luar biasa. Paham? Jelas? Saking pengen jadi Pujiono. Puji film udah bangkrut. Paham? Tuh. Lid dunia, karena tujuan dunia, yusibuha. Tuh, untuk menghasilkan hak dunia tersebut. Kalau tujuannya dunia, yusibuha, untuk menghasilkan dunia tersebut. Awimra'atin, atau imra'atin, tujuannya karena sang belayan hati, atau sang kekasih, atau sang bidadari, atau tujuannya sang putri jelita yang timbul dari sungai Kalimalang. Contoh, tujuan Anda karena cewek, karena sang kekasih saya hijrah,
karena saya ingin mendapatkan hatinya sang kekasih. Saya ibadah supaya sang kekasih melihat saya calon suami yang soleh, yang luar biasa. Nah, kalau tujuan Anda seperti itu, fahijratuhu, maka hijrahnya, tujuannya ila mahajaro, ila, sampai ke mahajaro, ma yang hajaro, dia tuju, dia niatkan, ilaihi, kepadanya. Paham apa tidak? Jadi Anda akan menghasilkan apa yang Anda niatkan. Yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Kamu menanam cabai, maka kamu akan menuai. Gak ada orang nanam cabai pas nuai kecapi, gak ada. Nanam duren, tahu-tahu buah durennya tomat, gak ada. Yang Anda tanam, itu yang akan Anda tuai, Anda hasilkan. Paham? Jelas apa tidak? Tapi Beb, saya nanam cabai, Beb. Ketika berbuah, Beb, cabai tersebut saya makan, Beb, rasanya kayak es krim. Wes, ini orang perlu dioperasi mulutnya. Mana ada cabai rasa es krim? Jangan-jangan cabai setan itu rasa es krim ya, cabai siluman ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham? Jadi hadis ini menjelaskan tentang apa? Bahwa segala sesuatu itu sesuai tujuan dan niat. Anda akan mendapatkan, paham? Anda akan mendapatkan apa yang Anda tuju. Bisa dipahami apa tidak? Kalau tujuan Anda baik, Anda akan meraih kebaikan. Kalau tujuan Anda jahat, ingat, Anda akan berdampak kejahatan. Semuanya tergantung dengan niat kita. Kalau tujuan kita Allah dan Rasul, Allah akan mengganjar kita dan Rasulnya. Kalau tujuan kita ingin dipuja dan dipuji, mereka akan memuja dan memuji Anda. Jelas? Makanya perbedaan orang yang berangkat haji lillah karena Allah, itu merekalah yang dinamakan haji mabrur. Tapi bagi mereka yang tujuannya untuk mencari pangkat biar dipanggil Pak Haji, Bu Haji, itulah yang dinamakan haji kabur. Jelas apa tidak? Bedanya tipis nggak? Mabrur sama kabur tipis nggak? Tipis, nggak jauh beda. Orang kadang ngedengar selingannya nggak ngeh. Oh, mabrur juga tuh kayaknya ya. Paham? Nah, ini hadis menerangkan bahwa yang kau tuai sesuai yang kau niatkan dan tuju. Bisa dipahami? Itu matan hadisnya. Nah, ini diriwayatkan oleh siapa? Abdullah. Itu diriwayatkan oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Dan apa? Riwayat ini hadis ya, riwayat ini hadis diriwayatkan muttafaqun alaih. Apa artinya muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau ada kalimat muttafaqun alaih, berarti ini hadis diriwayatkan oleh ahli hadis yang paling kuat, yang paling sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, siapa dua imam tersebut? Rawahu imamal muhaddisin. Rawahu diriwayatkan hadis ini oleh siapa? Imam musanna, dua imam. Al muhaddisin, ahli hadis. Mereka imamnya ahli hadis. Siapa yang pertama? Yang dijuluki Abu Abdillah, julukannya Abu Abdillah panggilannya. Siapa nama aslinya? Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhariyul Ju'fiyyu. Paham? Jelas apa tidak? Kalau ditanya siapa nama Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fiyyu. Jelas?
Lalu yang kedua Abul Husain, julukannya panggilannya Abul Husain. Siapa yang dipanggil Abul Husain? Muslim ibnul Hajjaj ibni Muslim al-Kushairiyu an-Naisaburiyu, yaitu Imam Muslim. Siapa nama Imam Muslim? Kalau ditanya Muslim ibnul Hajjaj ibnu Muslim al-Kushairiyu an-Naisaburiyu fi sahihaihima, itu di dalam dua kitab sahihnya. Alladzan, yang dimana dua kitab tersebut huma, dua-duanya as-sahul kutub, yang paling sahih dari kitab-kitab al-musannafah yang dikarang di dalam ilmu hadis. Jelas? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Bisa dipahami? Hah? Bisa dipahami? Itu dua kitab tersebut kitab yang paling apa? Yang paling sahih dari semua kutub, kitab-kitab al-musannafah yang dikarang di dalam kitab sanad dan hadis, yaitu kitab Bukhari dan juga kitab Muslim. Paham dah? Jelas sampai di sini matannya? Udah bisa dipahami? Bisa dipahami matannya? Nah, kita akan masuk ke bab syarah. Di sini ada penjelasan perawinya terlebih dahulu, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Siapa Sayyidina Umar? Apa aja julukan Sayyidina Umar? Dan bagaimana kemuliaan Sayyidina Umar? Dan pujian-pujian Nabi terhadap Sayyidina Umar. Nah, kita mengenal perawinya dulu. Jelas apa tidak? Sayyidina Umar. Salah satu julukannya apa? Abi Hafsin, Abi Bapak Hafsin, Asad, singa. Sayyidina Umar udah bukan julukannya singa lagi, tapi bapaknya singa, biangnya singa. Pemberani sejati ya, yang luar biasa. Hah? Jelas? Hah? Umar ibn al-Khattab. Wallahu a'lam bis sawab.